Halo sobat mahasiswa, kita bertemu kembali di seri pembelajaran akuntansi biaya. Dan kali ini kita masuk di tatap muka ke-11 dan chapter yang kita gunakan adalah chapter 18. Jadi memang ada beberapa chapter yang tidak kita bahas mengingat jumlah total tatap muka kita hanya 14 saja. Dan di chapter 18 ini kita akan bicara tentang standard costing atau penggunaan biaya standar di dalam akuntansi biaya, khususnya mengenai penyusunan standar dan menganalisis varian. Dan buku yang kita gunakan adalah Cost Counting karya William K. Carter. Ada 5 tujuan pembelajaran yang akan kita raih dalam proses pembelajaran ini, yaitu yang pertama mendefinisikan biaya standar atau standar cost dan menjelaskan bagaimana standar itu digunakan. Yang kedua, menjelaskan bagaimana standar disusun. Yang ketiga, menghitung biaya standar aktual atau unit equivalent yang dihasilkan. 4. Menghitung varian biaya standar atas bahan baku, upah pekerja, dan overhead. Yang kelima, mendefinisikan varian biaya standar dan menjelaskan bagaimana penyebabnya dapat ditentukan. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang biaya standar dan kegunaannya. Apa yang dimaksud dengan biaya standar? Biaya standar merupakan biaya yang telah ditetapkan sebelumnya atau predetermined cost untuk satu unit produk atau sejumlah tertentu produk yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Beberapa literatur menyebutnya dengan standar biaya, begitu kan? Tapi di sini saya gunakan istilah biaya standar karena bahasa aslinya adalah standard cost. Di mana biaya standar ini memiliki dua komponen utama, yaitu standar fisik atau kuantitas, dan yang kedua adalah standar harga atau price. Mudah untuk mengingat dua standar ini. Jadi kalau kita bicara komponen biaya seperti bahan baku, contoh yang paling sederhana, total biaya bahan baku itu adalah total antara atau pengalian antara kuantitas, berapa jumlah volume atau Q dari bahan baku tadi dikalikan dengan harga per bahan bakunya atau harga per unitnya. Jadi Q di sini standar fisik atau kuantitas ini, atau saya sebut dengan Q di sinilah standar fisik. Kemudian standar harga bisa kita maknai dengan atau mewakili huruf P atau price ya. Jadi ada fisik dan ada harga. Pada sistem biaya standar dapat digunakan baik pada proses costing maupun juga pada sistem job order costing. Artinya perusahaan yang menerapkan proses costing ataupun job order costing bisa menggunakan sistem biaya standar ini. Demikian pula, sistem biaya standar dapat digunakan pada perusahaan yang teknologinya telah mapan dan produk yang dihasilkan bersifat seragam. Kalau Anda ikuti materi sebelumnya tentang activity based cost biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang mapan, yang penggunaan IT-nya sangat tinggi, maka biaya standar pun juga bisa digunakan pada perusahaan-perusahaan yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, sistem biaya standar dapat membantu perusahaan dalam penyusunan perencanaan dan pengendalian kegiatan perusahaan. Sistem biaya standar menyajikan dampak yang mungkin terjadi dalam keputusan atas biaya dan profit. Apa maknanya? Jadi kalau kita lihat dari penjelasan tadi, sebenarnya menyangkut kegunaan dari biaya standar itu sendiri. Secara umum, biaya standar dapat digunakan untuk penyusunan anggaran. Jadi kalau Anda nanti misalkan gitu, Anda ditempatkan satu instansi yang terkait dengan penyusunan anggaran, Anda akan tahu bahwa di sini ada standar biaya yang digunakan. Demikian pula di Kementerian Keuangan, pada saat mereka menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara, mereka juga menggunakan standar biaya. Mereka nyebutnya standar biaya. Ada standar biaya masukan, ada standar biaya keluaran, begitu. Kita di sini nyebutnya dengan biaya standar. Kemudian yang kedua, pengendalian biaya melalui pemberian motivasi kepada karyawan dan untuk pengukuran efisiensi kinerja. Nah, dengan adanya biaya standar, maka perusahaan akan bisa mengendalikan biaya yang ada di perusahaan tersebut dengan memberikan motivasi kepada karyawan. Contoh misalkan kita tetapkan bahwa biaya standar untuk penggunaan bahan baku adalah 10 unit misalkan. Maka kita motivasi kepada karyawan agar sedapat mungkin maksimal menggunakan bahan tadi sebanyak 10 unit. Kalau bisa lebih sedikit kecil atau lebih sedikit dari 10, maka dia akan efisien.
Demikian pula dalam hal misalkan mencari harga, diberikan motivasi kepada karyawan agar bisa mencari harga, tentu saja dengan kualitas bahan baku yang sama, tapi harga yang lebih rendah dari yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Ini kurang lebih bagaimana perusahaan mengendalikan dan memberikan motivasi kepada karyawan untuk melakukan efisiensi. Yang ketiga adalah penyederhanaan prosedur penghitungan biaya dan percepatan pelaporan biaya. Ya, dalam banyak hal dengan menggunakan biaya standar kita bisa saja menetapkan penghitungan biaya, maka di judul dari bab kita disebutkan dengan standar costing. Jadi biaya standar ini bisa dipakai untuk menghitung harga pokok satu produksi tanpa harus menunggu terlebih dahulu proses produksi itu selesai. Itu bisa digunakan. Hanya saja nanti kalau misalkan menghasilkan harga pokok produksi, maka harga pokok produksinya disebut dengan harga pokok produksi berdasarkan standar. Biasanya hal ini dilakukan untuk percepatan pelaporan biaya saja. Kalau Anda tanya apakah ini bisa dipakai Pak untuk penyampaian laporan keuangan kepada publik, kepada masyarakat, tentu saja tidak bisa, karena standar costing ini sifatnya internal perusahaan. Kemudian pembebanan biaya ke bahan baku, ke work in process, dan persediaan barang jadi. Artinya tadi sama ya dengan nomor 3. Sebenarnya kalau nomor 3 terkait dengan pelaporan, maka yang keempat terkait dengan pembebanan biaya ke bahan baku, WIP, persediaan barang jadi, juga bisa menggunakan biaya standar tanpa harus menunggu biaya actual yang terjadi. Kemudian yang kelima untuk penyusunan kontrak lelang. Jadi ketika perusahaan ingin mengikuti suatu lelang yang dilakukan oleh pihak lain, maka perusahaan bisa mulai menghitung, karena yang akan digunakan di dalam rincian anggarannya biasanya adalah biaya-biaya standar yang berlaku di pasar, dan juga bisa digunakan oleh perusahaan untuk menetapkan harga jual. Jadi biaya standar bisa dipakai untuk menetapkan harga jual. Baik, kita masuk ke bagaimana menyusun standar. Untuk menghitung biaya standar dibutuhkan standar fisik atau kuantitas, tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Dan ada dua jenis standar fisik, yaitu standar basic atau standar dasar, basic standard, dan ada standar saat ini atau current standard. Nah, standar dasar atau standar basic ini adalah suatu alat untuk mengukur perbandingan antara kinerja yang diharapkan dan kinerja aktual. Jadi standar dasar ini dipakainya secara global, jadi langsung dibandingkan saja berapa standarnya dan berapa aktualnya. Jadi hanya satu standar. Berbeda dengan kalau kita menggunakan model current standard. Di current standard ada 3 jenis standar yang berlaku. Ada standar actual yang diharapkan atau expected actual, atau sesuatu yang mendekati actual. Kemudian yang kedua adalah standar normal atau normal standard, dan yang ketiga adalah standar teoritis atau theoretical standard. Apa bedanya di antara tiga standar ini? Yang pertama, kalau standar actual yang diharapkan ini adalah perusahaan menghitung satu standar yang mendekati titik actual yang selama ini terjadi. Kemudian kalau standar normal, ya normal rata-rata dari kemampuan perusahaan ketika mereka menggunakan seluruh sumber daya yang mereka miliki. Sedangkan standar teoritis itu standar yang paling tinggi ya, ini harapan yang tertinggi yang ingin dicapai oleh perusahaan. Saya ingin memberikan satu ilustrasi yang mudah untuk menjelaskan ketiga standar ini. Kalau Anda memiliki kendaraan bermotor, katakanlah sepeda motor, Anda bisa lihat di speedometer Anda, di sana tertera angka batas kecepatan yang bisa diraih oleh mesin tersebut. Jadi kalau Anda lihat speedo, katakanlah ini contoh saja, kalau di speedometer Anda angka tertingginya di sana 110, itu menandakan bahwa sebenarnya secara teoritis mesin Anda, jadi sepeda motor Anda itu bisa melaju dengan kecepatan sampai dengan 110 km per jam. Itu teoritisnya. Prakteknya apakah Anda bisa lakukan itu dalam kehidupan yang normal? Tentu saja tidak demikian ya. Jadi meskipun di sana sampai 110 dalam kondisi normal, ya Anda menggunakan sepeda motor Anda kurang lebih mungkin lari di kisaran 60 gitu ya, itu pun sudah tinggi sekali, atau mungkin sekitar 40-50 km per jam. Nah, actualnya bagaimana? Ya tergantung kondisinya. Kalau Anda berada di sekitar Jakarta dan Jabodetabek,
di tempat-tempat tertentu di mana kepadatan lalu lintas sangat tinggi, maka standar aktualnya mungkin di bawah standar normal. Anda hanya bisa melaju kecepatan 10, 20, maksimal 30 km per jam, mungkin seperti itu. Itu kurang lebih gambaran atau ilustrasi tentang current standard. Keduanya digunakan oleh perusahaan, tinggal perusahaan memilih saja apakah menggunakan yang basic, jadi hanya satu standar, atau menggunakan 3 standar. Masih menyusun standar ya. Ini penjelasannya untuk penyusunan standar bagi perusahaan. Kesuksesan suatu sistem biaya standar bergantung pada reliabilitas atau reliable, keandalan begitu, kemudian keakuratan, akurasi, dan akseptansi atau acceptance standar itu sendiri. Jadi ketika perusahaan menggunakan sistem biaya standar, maka kesuksesan yang yang akan diraih oleh perusahaan sangat bergantung dari reliabilitasnya, keandalan dari pembuatan standarnya, kemudian apakah standar yang disusun itu akurat atau tidak, kemudian apakah standar itu bisa diterima atau tidak. Seperti tadi, dari 3 jenis standar, actual yang diharapkan, kemudian normal dengan theoretis, ya tentu saja Anda pakai antara normal dengan actual acceptance, expected actual. Kemudian banyak akuntan mempercayai bahwa standar yang paling efektif adalah standar yang disusun oleh para insinyur perusahaan dibantu oleh para manajer kegiatan yang nantinya akan melakukan evaluasi. Di sini ingin memberikan gambaran bahwa ketika perusahaan menyusun standar, maka standar ini harus disusun bersama, gitu ya, baik oleh, di sini disebut insinyur karena diasumsikan ini adalah pabrik begitu ya, di mana di sana banyak mekanik, insinyur yang ahli dalam bidang permesinan, maka mereka itu harus dilibatkan untuk menyusun standar dengan juga melibatkan orang-orang atau pihak-pihak termasuk para manajer dan staff-staff yang ada di kegiatan tersebut. Jadi kalau di pabrik ya kita bicara di pabrik. Di pabrik siapa saja yang ada di sana, supervisor, kemudian ada superintendent, kemudian ada buru-buru, pekerja-pekerja gitu ya, yang memang terkait dengan proses produksi perusahaan. Silakan diskusikan dengan para insinyur dan kemudian tetapkan standar yang reliable, standar yang andal, yang tepat berapa. Kemudian menyusun standar juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi biaya standar yang didukung oleh pasar. Artinya ketika kita nyusun standar kita bisa bandingkan dengan standar yang ada di pasar. Kalau di pasar ini maksudnya kalau kita misalkan berada pada satu jenis industri, katakanlah tadi kita ambil contoh motor, berarti kita ada di industri otomotif. Maka standar yang kita susun itu bisa kita compare, kita bandingkan dengan industri otomotif secara keseluruhan, atau kita bisa bandingkan dengan kompetitor kita. Apakah standar kita lebih rendah ataukah standar kita mungkin ketinggian dibandingkan dengan standar yang berlaku di pasar. Penentuan standar yang diterima oleh tiap komponen biaya adalah sebagai berikut. Jadi ada kuantitas standar per unit dikalikan dengan jumlah unit ekuivalen produk yang dihasilkan selama satu periode. Apa maksudnya? Nanti kita di slide berikutnya ada hitung-hitungan dan kita akan menggunakan ketentuan ini. Terkadang kelonggaran atau allowance terhadap kerusakan normal merupakan bagian dari penghitungan standar. Nah, oleh karenanya harga pokok kerusakan abnormal, produk yang abnormal, menjadi bagian dari varian biaya atau cost variance. Apa yang maksud dengan variance, cost variance, ya kita akan bahas setelah ini. Jadi yang pasti di sini adalah begini. Jadi Anda masih ingat di bab tentang proses costing ada kerusakan normal, ada di sana ada production gitu ya, ada proses produksi yang menggunakan proses costing, kemudian dari hasil produksi tadi ada beberapa produk yang rusaknya rusak normal dan ada yang rusaknya abnormal. Nah, rusak normal biasanya dihitung sebagai bagian dari penghitungan standar. Nah, sehingga yang abnormal itu kan dihitung sebagai bagian dari varian karena dia keluar dari atau tidak dihitung sebagai standar. Apa maksudnya? Nanti kita lihat. Namun kita tidak akan fokus pada normal abnormal, kita akan fokus pada penghitungan varian saja. Ini contoh kartu biaya standar. Jadi ini contoh pada satu perusahaan yang mumpuni, tentu saja dia akan memiliki standar costing, dan standar costing kurang lebih seperti ini kalau Anda lihat gitu ya. Ini ada di bukunya Carter. Contohnya dari perusahaan Wilton Manufacturing Corporations. Di sini ada tanggal ditetapkannya standar. Ingat, standar itu berlaku dalam kurun waktu tertentu. Jadi bukan berarti standar ini dibuat kemudian berlaku selamanya, tidak ya. Standar itu nanti akan ada review atas standar, apakah setahun sekali, setahun 2 kali, atau mungkin 2 tahun sekali, tergantung kondisinya. Kemudian di sini ada standar cost card for product. Jadi
standar ini berlaku untuk pembuatan produk apa gitu ya. Di sini ada produknya adalah partial. Kemudian di sini ada data direct material, direct labor, factory overhead. Direct materialnya, wah di sini ada part 134, ini kode dari part ya, pasti ada namanya, saya tidak tahu di sini hanya kode, berikan kode partnya. Jadi sini part 134, part 71, 205, part 389 begitu. Kemudian ada standar quantity-nya. Nah, di sini ada standar Q, ingat standar fisik, dan kemudian di sini ada standar harga, price standar. Ya, jadi standar itu selalu seperti ini. Ada standar kuantitas, artinya apa? Artinya part 134 ini kalau digunakan secara umum gitu, secara normal, harapannya ya standar penggunaannya hanya 4 saja. Apabila misalkan dalam satu proses produksi ternyata penggunaan part ini lebih dari 4, maka itu disebut dengan varian, atau kurang dari 4 itu juga disebut dengan varian. Varian bisa disebut sebagai selisih. Demikian pula harganya. Jadi di sini tetapkan, oh part 134 ini ya harga standarnya 6,25 lah. Tapi kalau ketika kemudian bagian gudang melakukan pembelian, berhasil membeli dengan harga 6,00, berarti dia sudah melakukan penghematan sebesar 0,25. Begitu seterusnya untuk part yang lain. Demikian pula dengan direct labor ya. Di sini ada operationnya, ini operasi nomor 111, 119, 214, 325. Kemudian setiap operasi punya standar jam ya. Jadi ada 3/4, kemudian ada 1/4, ada setengah jam, ada 1/3 jam gitu ya. Dan kemudian juga setiap operasi atau setiap kegiatan ini dia punya standar jam per rate-nya. Jadi kita sebut dengan tarif jamnya ya, bahwa oh ini per jamnya adalah $13 untuk 111, kemudian untuk 119 per jamnya adalah 13 dan seterusnya. Demikian untuk factory overhead, operation 111, 119, 214, 325. Anda lihat di sini operationnya sama ya, karena memang direct labor dengan factory overhead ini cenderung akan relatif sama, karena factory overhead biasanya mengikuti direct labor. Kemudian di sini ada allocation basisnya, ada machine hour, kemudian ada processing time, ada labor hour. Untuk allocation basis sempat dibahas detail di materi tentang activity based cost. Kemudian standar quantity-nya ya, dan kemudian ini rate-nya. Ya, jadi sini ada quantity dan rate. Jadi selalu ada quantity dan rate, selalu seperti itu, atau price. Dan kemudian di sebelah kanan di sini adalah proses pembagiannya saja. Contoh misalkan part 134 ini, oh dia ada dikerjakan atau dibutuhkan sebagai bahan baku pada the cutting department. Kemudian untuk part 171 dia digunakan juga di cutting department. Part 205 digunakan di molding department. Part 389 digunakan di assembly department. Total direct cost-nya adalah 87. Total cost, ini standar cost ya. Kemudian direct labor juga demikian. Direct labor 111, 119 digunakan di cutting department, 214 digunakan di molding department, dan 325 digunakan di assembly department. Untuk factory overhead 111 dan 19 sama digunakan di cutting department, sama dengan direct labor. Kemudian 214 digunakan untuk molding department, dan aktivitas 325 digunakan pada assembly department. Untuk direct labor totalnya 22, dan untuk factory overhead totalnya 95, sehingga manufacturing cost per unit standarnya adalah 204.15. Ini contoh ya. Jadi setiap perusahaan sudah punya standar, dan ini dibagikan kepada seluruh manajer bagian produksi, dan karyawan juga harus tahu mengenai ini sehingga mereka bisa bekerja secara efisien, mereka bisa ukuran. Atau bila perlu tadi ada kata motivasi, berikan motivasi kepada mereka. Apabila Anda bisa mengerjakan suatu pos produksi, kalau sini manufacturing cost per unitnya adalah 204,15, katakan kepada mereka, kalau seandainya Anda bisa mengerjakan satu proses produksi dengan kualitas yang sudah ditetapkan, tidak berubah, jadi sama, dan Anda bisa menghasilkan di bawah 204,15 ini, misalkanlah 200, maka yang 4 bisa setengahnya, misalkan gitu, 50%-nya bisa dibagikan sebagai bonus kepada karyawan. Itu contoh saja gitu ya, yang bisa digunakan. Jadi data ini bisa digunakan oleh perusahaan untuk memotivasi kinerja karyawan. Kita masuk ke materi berikutnya tentang menentukan varian B standar, dan ini menjadi tema inti kita karena kita bicara cost counting. Anda diharapkan mampu menghitung bagaimana varian-varian yang ada pada direct material, direct labor, dan factory overhead.
Untuk setiap item dari bahan baku langsung, direct material, kinerja tiap pekerja, dan FOH yang terkait pada atau dengan tiap departemen, tiap pusat biaya atau cost center, atau bahkan di tiap aktivitas, maka semua biaya aktual akan dibandingkan dengan biaya standarnya. Jadi kita akan selalu membandingkan biaya aktual dengan biaya standar, gitu ya. Jadi atau bahasa yang sederhana, varian biaya standar kita lebih singkat dengan varian saja. Jadi varian itu adalah selisih antara biaya aktual dengan biaya standar. Contoh tadi, biaya standarnya 204, katakanlah saya bulatkan ya, 204. Actualnya berapa? 200. Maka yang 4 adalah selisih atau varian. Nah, selisih itu nanti ada selisih yang bagus, ada selisih yang tidak bagus ya. Selisih yang terjadi akan diperhitungkan sebagai varian biaya standar atau disebut dengan standard cost variance. Jika biaya aktual melebihi biaya standar, jadi biaya aktualnya lebih besar daripada biaya standar, maka varian yang terjadi bersifat tidak menguntungkan. Ini yang kurang bagus. Ya, logikanya tadi dong, Anda diberikan standar biaya 200, tapi Anda menghabiskan biaya 203 gitu. Maka selisih yang $3 tadi itu disebut dengan unfavorable, tidak menguntungkan bagi perusahaan karena biayanya lebih tinggi. Sebaliknya, bila biaya aktualnya lebih kecil dibandingkan dengan biaya standar, contohnya tadi costnya 200, standar costnya 200, kemudian 214 gitu ya, kemudian Anda atau 204 Anda punya standar cost 204, kemudian Anda bisa mengerjakan dengan hanya 4 atau 200 saja maka yang $4 tadi disebut dengan variance yang menguntungkan, yang bagus gitu ya, favorable. Kita nyebutin nanti dengan unfavorable dan favorable. Analisis biaya ini tidak selesai hanya pada penghitungan varian, karena varian biaya standar ini sesungguhnya adalah sebuah pertanyaan dan bukan jawaban. Artinya ketika kita sudah mengetahui selisihnya atau variannya, contoh tadi gitu ya, biaya standarnya 204, Anda bisa mengerjakan hanya dengan 200, oh dapat 4. Maka 4 ini bukan cuma sekedar jawaban, tapi justru itu adalah pertanyaan. Pertanyaannya begini, kenapa kok Anda bisa hemat sebesar 4? Mungkin Anda bertanya, loh Pak, kita hemat kok masih ditanya juga. Oh iya, siapa tahu biaya standar yang disusun terlalu tinggi, kan bisa saja seperti itu. Jadi selalu akan ada pertanyaan dari setiap selisih. Apalagi kalau sebaliknya, Anda diberikan standar 204 tapi kemudian biaya produksi yang Anda gunakan 210 misalkan. Loh, ini yang 6 pemborosan. Kenapa terjadi pemborosan? Jadi setiap kali ada varian, maka varian ini sebenarnya adalah sebuah pertanyaan dan bukan jawaban. Nanti fokusnya manajer, karena kita tidak bicara management accounting gitu ya, kita bicara cost accounting, kita hanya menghitungnya saja. Nanti setiap varian itu akan menjadi informasi atau data bagi manajer untuk menganalisis mengapa varian ini terjadi. Oleh karena itu, untuk tujuan pengendalian biaya atau cost control, manajer harus melakukan investigasi yang mendalam mengenai tiap varian yang terjadi untuk mengetahui faktor penyebabnya. Jadi ini yang harus dikejar oleh si manajer. Kalau mereka bisa mengetahui faktor penyebabnya, tentu saja mereka akan bisa menentukan langkah apa yang harus diambil untuk memperbaiki terjadinya varian tersebut, disebut dengan corrective actions. Kita masuk ke varian biaya. Ada 2 varian biaya bahan baku. Jadi varian itu terjadi di 3 komponen biaya produksi ya. Jadi ada varian bahan atau direct material. Jadi di sini saya singkat dengan varian bahan. Nanti ada varian di upah, kemudian ada varian di FOH. Untuk varian bahan ada 2 standar biaya bahan baku langsung. Yang pertama adalah standar harga bahan. Ini Anda terpaksa Anda harus hafalkan ya. Nanti Anda bisa freeze ya, atau Anda bisa baca slide-nya. Standar biaya standar harga bahan atau material price standar, dan kemudian ada standar kuantitas bahan atau material quantity. Ada juga yang nyebutnya dengan penggunaan bahan atau material usage. Bahkan dua-duanya bisa dihitung secara terpisah. Standar harga bahan untuk mengawasi kinerja departemen pembelian. Jadi di perusahaan itu ada bagian yang khusus melakukan pembelian bahan baku. Nah, standar harga itu untuk mengawasi mereka. Apakah mereka mampu membeli bahan baku dengan harga yang lebih rendah atau bahkan mereka membeli dengan harga yang lebih tinggi. Ya, tadi sudah saya sampaikan, setiap kali terjadi ada selisih harga atau varian harga, maka harus ditanya mengapa itu terjadi. Dan kemudian mampu mendeteksi pengaruhnya terhadap biaya bahan. Ya tentu saja kalau biaya harga bahan bakunya lebih tinggi, ya perusahaan nanti akan menghasilkan cost per unit yang juga akan lebih tinggi.
Kemudian untuk mengukur dampak peningkatan atau penurunan harga bahan terhadap profit perusahaan, ya tentu saja. Jadi setiap kenaikan, penurunan atau terjadi selisih yang favorable dan unfavorable itu akan berdampak terhadap penaikan penurunan profit yang dimiliki oleh perusahaan. Sedangkan untuk standar kuantitas atau quantity umumnya dikembangkan dari spesifikasi yang telah disiapkan oleh para insinyur dan desainer. Dibuat setelah dilakukan analisis economic scale atau skala ekonomik dan bentuk ekonomi atau economic shape dan kuantitas produk dan penggunaan berbagai tingkatan bahan. Dan mohon maaf saya tidak bisa jelaskan apa itu economic scale, economic shape. Ya saya paham tentang ini, tapi karena kita akan fokus di penghitungan varian, Anda cari informasi apa itu economic scale, apa itu economic shape. Kalau Anda belajar tentang ilmu ekonomi saja, pengantar ilmu ekonomi ini dibahas di materi ini. Khususnya kalau Anda belajar yang makroekonomi, ya, itu ada economic scale, ada economic shape dan sebagainya. Kemudian varian bahannya gitu ya. Tadi ada material price P dan ada material quantity Q. Jadi selalu P dan Q. Untuk price itu ada material purchase price variance. Ini nama-nama variance-nya. Ada material purchase usage variance. Sebenarnya nama lengkapnya adalah material purchase price usage variance, tapi biasa disingkat dengan purchase usage. Kemudian ada material inventory variant, ini adalah material quantity, dan material quantity atau disebut dengan material usage variance. Ini untuk quantity. Yang di sini price, ini quantity. Mari kita lihat rumusnya dan nanti kita lihat contohnya juga. Untuk material purchase price variance, rumusnya adalah ini harga aktual. Jadi karena kita bicaranya price, jadi varian atas price, maka yang kita bandingkan adalah price. Actual price dengan standard price, harga aktual dengan harga standar. Anda kalikan dengan Q. Q-nya di sini adalah pembelian. Q yang actual. Jadi kalau price yang Anda selisihkan, pengalinya adalah Q actual. Selalu seperti itu. Demikian pula untuk material purchase usage variance. Di sini karena kita masih, sebenarnya ini lengkapnya tadi purchase price usage variance. Jadi masih kita bicara price, maka yang Anda bandingkan adalah price actual dengan price standard. Ya, Anda bandingkan, Anda kalikan dengan actual. Tapi karena di sini menggunakan usage, maka yang Anda pakai adalah actual usage, ya, bukan actual purchase. Di atas adalah actual purchase, di bawah adalah actual usage. Bedakan antara purchase dan usage. Apa bedanya? Purchase itu pembelian. Jadi kalau bagian pembelian, bagian gudang, sebut saja begitu, mereka melakukan pembelian barang yang masuk ke gudang, itu pembelian. Tapi kemudian dari gudang masuk ke bagian produksi, itu disebut dengan usage, karena bahan bakunya digunakan dalam proses produksi. Jadi ada dua varian untuk satu harga, ya, harga pembelian dan harga pada saat pemakaian. Bisa berbeda, Pak? Mungkin saja bisa berbeda. Kemudian untuk quantity, material inventory variance, rumusnya adalah pembelian. Jadi kalau quantity yang Anda bandingkan adalah quantity-nya, ini Q actual dikurangi dengan Q standard. Nah, pengalinya selalu harga standar. Jadi kalau price, saya mundurkan, kalau price yang diselisihkan, yang pengalinya di sini lah actual quantity. Tapi kalau quantity yang diselisihkan, actual dengan standar, diselisihnya begitu, maka pengalinya adalah harga standar. Itu cara menghafalnya. Kemudian material quantity variant. Material quantity variant itu adalah sama tadi, ya, pemakaian actual dikurangi dengan pemakaian standar dikali dengan standar, harga standar. Jadi yang di atas adalah pembelian, ya, sini purchase, di sini inventory ini purchase, quantity variance ini adalah yang usage. Jadi ini purchase, ini usage, ya. Seperti apa? Mari kita lihat contohnya. Dibeli 10.000 unit bahan baku A dengan harga 7,44 dolar. Standar harga bahan baku A adalah 7,50. Maka material purchase price-nya, jadi kalau Anda diminta menghitung material purchase, ya, ini jadi sini pembelian, Anda tinggal selisihkan, karena price yang Anda mau cari selisihnya, maka yang Anda variansi ini adalah varian price, maka yang mau Anda carikan harganya, kan, maka Anda cari selisih harganya antara 75 dengan 7,44 ini, baru Anda kalikan dengan harga unit yang dibelinya. Jadi kalau dibuat tabelnya seperti ini, jumlah pembelian aktual kuantitas 10 dikalikan actual price-nya, ya, actual price-nya 7,44. Sedangkan standard price-nya 7,50.
Anda kalikan di sini nilainya 74.400 dan kemudian untuk yang standarnya 75.000. Anda lihat di sini pembeliannya 74.400 sementara standarnya 75.000. Selisihnya minus kan? Nah, minus ini karena ini bicara biaya, maka kalau minus itu menguntungkan, disebut dengan favorable. Ya, favorable. Kemudian bisa juga Anda menggunakan rumus yang tadi sudah diberikan di slide sebelumnya. Anda bisa pakai ini, selisih antara harga, ya, harga actual dengan harga standar, karena kita bicara price variance, dikalikan dengan pembelian actual, karena kita bicara material purchase price variance, kalikan pembelian actual. 7,4 dikurangi 7,5 kalikan 10.000 sama dengan minus 600. Karena minus maka dia favorable. Contoh yang kedua, bahan baku A digunakan sebanyak 9.500 unit. Harga belinya 7,44 seperti tadi ya. Kemudian standar harga bahan bakunya adalah 7,5. Dan tadi kalau Anda lihat di sana tadi standarnya itu adalah actualnya adalah standarnya adalah 10.000 unit. Maka material purchase usage, karena sekarang kita bicara fokus di purchase usage-nya, ya, atau purchase price usage ya lengkapnya. Maka yang Anda selisihkan adalah sama kayak tadi, selisih harganya dikalikan dengan bahan yang digunakan, karena kita bicara usage ya. Tadi pembelian yang 10.000, sini pemakaiannya dari 10.000 yang dibeli 9.500 digunakan, yang 500 masih tersimpan di gudang. Jadi sama penghitungannya di sini, kuantitas dikalikan price actual, kuantitas dikalikan price at standard, hasilnya sekian. 70.680 dikurangi 71.250, hasilnya minus 570, favorables. Atau Anda bisa gunakan rumus sederhana ini, price actual dikurangi price standard kalikan pemakaian actual ya, dan hasilnya sama, minus 570, favorables. Skala negatif, sekali lagi favorable. Kita lihat contoh yang ketiga, bahan baku A dibeli sebanyak 10.000 unit dan yang digunakan sebanyak 9.500 unit. Harga pembeliannya 7,4 sedangkan harga standarnya 7,5 ya. Jadi menggunakan dua contoh sebelumnya datanya. Maka material inventory price. Jadi kalau ditanya berapakah material inventory price, material inventory variance untuk kasus ini, karena yang ditanya adalah quantity ya. Jadi material inventory variance itu menyangkut quantity, maka yang Anda selisihkan adalah quantity-nya ini. Ya, antara 10.000 dengan 9.500. Jadi Anda lihat, bandingkan ya 10 dengan 9.500. Sementara yang kita pakai adalah harga standar. Ingat, kalau harga selalu standar. Nah, maka 10 kali 7,5 75.000, 9.500 kalikan 7,5 71.250. Selisihnya Anda lihat di sini adalah positif. Actualnya lebih tinggi daripada standarnya, kira-kira begitu ya. Maka Anda lihat di sini selisihnya positif 375, kita sebut dengan unfavorable. Jadi Anda bisa menggunakan ini ya, selisih quantity pembelian dengan pemakaian, dibeli 10.000, yang dipakai hanya 9.500 kalikan standarnya, maka ada selisih 3.750 bersifat unfavorable. Dan contoh keempat, biaya bahan baku A dibeli sebanyak 10.000 unit dan digunakan sebanyak 9.500 unit. Standar penggunaan bahan bakunya 9. Nah, di sini Anda lihat. Di sini 10.000 dibeli, dipakai 9.500, tapi terus sekarang dikasih tambahan satu data lagi. Standar penggunaan bahan baku A ini itu adalah 9.336 unit. Harga pembeliannya sama 7,4 dan standar harganya juga sama 7,5. Maka dari sini Anda bisa hitung material quantity variance. Nah, karena kita bicara quantity, tetap yang Anda cek adalah kuantitas. Karena ini adalah pemakaian, berarti antara 9.500 ini dengan 9.336. Jadi Anda bandingkan ini. Kuantitas 9.500 dengan 9.336, Anda kalikan dengan biaya standarnya. Hasilnya di sini ada 71.250 dengan 70.020 dan tetap lebih tinggi ya. Jadi lebih tinggi pemakaian dibandingkan standarnya, juga selisihnya kita sebut dengan unfavorable. Anda bisa gunakan rumus yang sederhana ini. Pemakaian actualnya berapa dikurangi pemakaian standarnya, 9.000 dikurangi 9.500 dikurangi 9.336, Anda kalikan dengan harga standar.
sebesar 7,5 dolar, hasilnya unfavorable sebesar 1.230. Masih sederhana saya kira, jadi untuk bahan saya kira sangat mudah. Demikian pula dengan labor, ini juga masih mudah. Nanti yang saya berikan kisi-kisinya gitu, yang sulit nanti adalah di factory overhead. Ada dua standar juga di dalam standar upah pekerja, ya, yang sama kayak di material. Jadi ada standar, tadi ada P dan Q ya, atau Q dan P. Di sini juga ada standar tarif gaji. Nah, tarif berarti apa? Ini P, price gitu ya. Hanya di upah disebutnya dengan tarif, gaji atau biaya. Dan standar efisiensi. Kalau bicara efisiensi selalu bicara kuantitas. Maka di sinilah Q. Jadi sini P, ini Q sebenarnya. Jadi price, ini quantity. Disebut dengan standar efisiensi, standar waktu, atau standar penggunaan. Untuk standar tarif gaji biaya didasarkan pada kontrak kerja kolektif dalam menentukan jam kerja, tarif, dan bonus. Bila tidak ada kontrak kerja, maka standar tarif ditentukan melalui kesepakatan atau arbitrary. Ditentukan saja. Dihitung untuk standar efisiensi waktu dan penggunaan dihitung pada tiap akhir periode pelaporan, bisa harian, mingguan, atau bulanan, dengan cara membandingkan jam kerja aktual dengan standar. Keduanya diukur dengan menggunakan tarif standar pekerja. Ini untuk menyusun tarif atau standarnya. Kita tidak fokus ke sana, yang kita fokuskanlah bagaimana menghitung variannya ya. Ada dua varian di dalam upah pekerja. Yang pertama dengan labor rates, ada yang nyebut dengan labor wage atau labor cost variance, tapi yang paling sering digunakan atau paling lazim dipakai, paling banyak dipakai adalah labor rate variance atau varian tarif upah. Dan yang kedua adalah labor efisiensi varian atau varian efisiensi upah. Sama seperti di bahan. Jadi kalau bicara rate, di sini kan rate ya, berarti Anda komparasi, yang Anda selisihkan adalah rate-nya juga, tarif actual dengan tarif standar dikalikan dengan jam actual. Sedangkan untuk labor efisiensi varian, karena ini bicara Q, maka yang Anda bandingkan juga Q-nya ya, quantity-nya. Quantity di dalam upah ya tentu saja bentuknya jam ya, jam pekerja. Berapa jam actualnya dikurangi dengan jam standarnya kalikan dengan tarif standar. Ini rumusnya. Jadi sangat sederhana untuk varian upah pekerja. Contoh, para pekerja bekerja selama 1.632 jam dengan tarif yang dibayarkan 12,5 per jam. Ini tarifnya, ini adalah kuantitinya. Standar upah pekerjanya adalah 12 per jam. Ya, dan standar jam kerjanya adalah 1.504. Dari sini saja Anda sudah langsung bisa membayangkan ya. Standar kerjanya 1.504, mereka bekerja sudah 1.632, lebih tinggi. Kemudian di sini standar upah pekerja 12 per jam, dibayarnya 12.500. Anda langsung bisa nebak, oh ini pasti unfavorable ini ya, tidak menguntungkan. Mari kita hitung labor rate variance-nya. Anda bisa gunakan tabel ini, atau Anda gunakan, saya langsung ke bawah ini, Anda gunakan rumus yang sederhana. Karena bicara rate, Anda bandingkan rate actual dengan rate standar. Berapa rate actualnya? 12.50. Kemudian berapa tarif standarnya? 12 kalikan dengan jam actual hours, 1.632, hasilnya 816, unfavorables ya, karena di sini positif. Kemudian Anda juga bisa hitung labor efisiensi variance-nya. Labor efisiensi variance-nya, karena efisiensi tadi saya sampaikan adalah Q gitu ya, quantity, maka di sini membandingkan adalah jamnya. Jam actual dengan jam standarnya dikalikan dengan tarif standar. Jam actualnya 1632, standarnya 1504, dikalikan jam standarnya 12, maka di sini masih lebih tinggi atau positif, maka di sini juga tetap unfavorable. Jadi kita punya dua standar upah, ada labor rate variance dan ada labor efficiency varian, dan dua-duanya di sini kondisinya unfavorable atau tidak menguntungkan bagi perusahaan. Itu sekedar contoh ya, penghitungan direct material variance dan direct labor variance. Dan kita masuk ke standar yang ketiga, yaitu standar factory overhead ya. Di sini Anda harus fokus di factory overhead. Kalau tadi relatif mudah, untuk FOH ini agak unik karena memang FOH ini terdiri dari berbagai jenis biaya dan cara menghitungnya pun juga banyak sekali, termasuk kalau Anda pelajari activity based cost, di sana menggunakan pendekatan activity, maka standar factory overhead juga tidak mudah untuk dihitungnya. Metode yang digunakan untuk menyusun dan menggunakan tarif standar FOH sama dengan yang digunakan pada metode penghitungan tarif predetermined dan yang dibebankan ke dalam job atau produk.
Tarif standar FOH untuk tiap departemen produksi atau pusat biaya adalah total anggaran FOH untuk tiap departemen produksi dibagi dengan level dasar alokasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini penjelasan untuk menyusun standarnya. Dan langsung kita masuk ke variannya gitu ya. Jadi keseluruhan varian FOH harus dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui sumber terjadinya varian. Ini sudah dijelaskan. Jadi kalau sudah tahu berapa selisihnya, maka selisih itu bukan jawaban. Tadi sudah dikatakan begitu. Justru selisih itu adalah pertanyaan. Sehingga kita harus cari tahu mengapa varian itu terjadi, sehingga dapat digunakan sebagai panduan bagi manajemen dalam menetapkan penyebabnya dan kemudian menentukan langkah yang diambil untuk perbaikan atau corrective action. Faktor penyebab harus diketahui sebelum tindakan perbaikan dilakukan. Tentu saja harus seperti itu dalam konteks manajemen. Varian keseluruhan dapat diurai untuk tujuan analisis dengan berbagai cara. Nah, untuk vector overhead ini cukup banyak gitu, tapi yang paling dikenal adalah 2 varian, disebutnya begitu dengan 3 varian. Jadi ada 3 versi sebenarnya, ada 2 varian, 3 varian dan 4 varian. Namun yang paling lazim dipakai adalah 2 varian dan 3 varian. 3 varian pun ada 2 versi. Mari kita lihat seperti apa. Metode 2 varian. Metode 2 varian itu ya, ini terpaksa dihafalkan ya. Ada 2, yaitu controllable dengan volume. Oke, saya biasa singkat dengan CV ya. Jadi controllable variance dengan volume varian. Jadi 2 varian FOH disebut dengan controllable dengan volume variance. Controllable variance atau disebut dengan varian terkendali adalah, ini rumusnya, actual FOH, berapa actual FOH-nya dikurangi dengan budgeted allowance based on standard hours. Anda bisa lihat di sini kalimatnya ya. Kata-kata ini tidak dikenal di direct material dan direct labor. Jadi di FOH ini yang memang agak unik. Jadi, seperti apa nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Apa yang maksud dengan budgeted allowance based on standard hours, atau biasa disingkat dengan anggaran FOH berdasarkan harga jam standar begitu. Kemudian volume variance varian volume adalah budgeted allowance based on standard hours. Jadi berapa anggaran FOH menggunakan standard hours dikurangi dengan standar FOH. Jadi Anda bisa lihat ada 3 istilah, ada actual FOH, ada budgeted FOH, dan ada standard FOH. Kuncinya di sana ya. Nah, ini saya berikan ilustrasinya. Jadi sebenarnya bicara standar itu adalah selisih antara actual. Jadi kalau bicara berapakah varian FOH, maka sebenarnya bicara selisih antara actual dengan standar FOH. Berapa actual FOH dikurangi dengan standar FOH, itulah varian FOH. Itu satu varian, tetapi di sini kita tidak membahas yang satu varian. Dari satu varian tadi dipecah menjadi 2. Yang pertama adalah controllable dan volume varian. Jadi di tengah-tengah kita kasih budgeted FOH at standard hours. Jadi sini ada actual sekian angkanya, standar di bawah angkanya sekian, di tengah-tengah disebut dengan FOH budgeted gitu ya. Jadi standar FOH, anggaran FOH berdasarkan jam standar atau jam kerja standar. Budgeted FOH at standard hours, rumusnya ini jadi memang harus dihafalkan ya. Budgeted variable FOH ditambah dengan budgeted fixed FOH. Jadi ada anggaran FOH yang bersifat variabel dan ada anggaran FOH yang bersifat fix. Ingat ya, bahwa FOH kita kenal ada variabel FOH, ada fix FOH. Nah, sehingga untuk yang budgeted variable itu bisa dihitung dari standard hour, berapa jam standar karena kita add standar, berapa jam kerja standarnya, dikalikan dengan variabel FOH standard rate atau variable rate-nya berapa. Standard hour kalikan variable rate. Sedangkan untuk yang budgeted fixed FOH biasanya adalah normal hour kalikan fixed rate. Karena ini biasanya juga sudah ada angkanya kalau yang budgeted fixed FOH. Tapi apabila di breakdown biasanya adalah yang dipakai adalah normal hour. Ingat ya, sebelumnya ada expected, actual, ada normal, ada theoretis. Di sini pakai yang normal hour dikalikan fixed rate-nya. Dan kemudian selisih antara budget FOH dengan at standard dengan standar FOH adalah volume varian. Ini adalah 2 varian. Contoh, misalkan di sini ada actual FOH-nya 24422, budget fix FOH. Nah, ini budget fix FOH biasanya angkanya sudah seperti ini karena memang dia fixed cost 19.200. Kemudian ada standard hour allowed for actual production, ada jam standar untuk
biaya produksi aktual 1.504, sedangkan actual direct labor hour used, jadi berapa jam kerja actual yang digunakan di sini adalah 1.632. Kemudian ada FOH standar rate-nya 15, kemudian FOH standar rate fix-nya 12, FOH standar rate-nya variable 3. Jadi sini FOH rate-nya 15 terdiri dari fix 12, variable 3. Jadi 15 ini sebenarnya di breakdown di fix dan variable di sini. Nah, untuk menghitung controllable variance, jadi Anda hitung berapakah actual FOH-nya. Tadi actual FOH-nya 24.422 ya. Nah, kemudian Anda hitung berapa budget allowance based on standard hour FOH-nya. Sesuai dengan rumus yang ada di slide sebelumnya, nanti Anda bisa cek, yaitu variable FOH ditambah dengan fix FOH. Jadi budget variable dengan budget fix factory overhead-nya. Untuk budget fix factory overhead-nya tadi sudah ada 19.200. Nah, untuk yang variabelnya dihitung, yaitu standar hours-nya tadi 1.500 di sini ya, 1.504 dikalikan dengan tarifnya tadi 3 ya, $3. Hasilnya adalah 4.512. Ini ditotalkan, ini adalah budgeted FOH. Jadi ini budgeted allowance based on standard, itu Anda boleh singkat dengan budgeted FOH at standard hour. Bisa disingkat begitu. Jadi budgeted FOH at standard adalah 23712, maka 24 dikurangi 23 masih positif. Ingat, kalau positif dia unfavorable. Jadi controllable variance-nya 710, unfavorable. Untuk volume variance-nya, karena Anda tadi sudah menghitung budget allowance based on standarnya atau budgeted FOH at standarnya sudah ada 23712, tinggal Anda bandingkan dengan FOH standarnya. Nah, FOH standarnya ya standar hour kalikan dengan standar tarifnya. Ya, jadi tadi maaf sini ini tarifnya, kemudian ini standarnya. Jadi standar 1504 dikalikan dengan tarif $15. Ya, hasilnya adalah 22.560. Anda lihat sini selisih masih positif 1.152, maka juga unfavorable. Jadi volume variance-nya unfavorable. Nah, bagaimana dengan yang 3 varian? Nah, 3 varian kita breakdown lagi. Kalau Anda lihat di sini, Anda lihat, perhatikan baik-baik, sini ada spending variance namanya ya. Kemudian ada variable efficiency variance, dan ada yang ketiga volume variance. Nah, sebelumnya tadi kan controllable dan volume. Ini controllable dan volume. Artinya di 3 varian ini sebenarnya memisahkan controllable. Jadi volume tetap, memisahkan controllable atau memecah controllable menjadi spending variance dengan variable efficiency variance. Begitu. Ini yang disebut dengan 3 varian. Jadi ada spending variance, variable efficiency variance, dan volume variance. Rumusnya ada di sini. Jadi spending variance itulah actual FOH dikurangi budget allowance based on actual hours. Nah, yang tadi sebelumnya kalau Anda perhatikan adalah budget allowance based on standard hour. Nah, sekarang ada budget FOH at actual hours. Kemudian ada di sini variable efficiency variance, rumusnya adalah budget allowance based on actual hours dikurangi dengan budget allowance based on standard hour. Jadi actual hour dikurangi dengan standard, sama-sama budget. Jadi budget dikurangi budget di situ ya. Di sini budget actual dengan budget standar adalah variable efficiency variance. Atau Anda bisa hitung dengan actual hour dikurangi standard hour kalikan variable FOH rate-nya. Itu variable efficiency variance. Kemudian sedangkan volume variance tadi sudah ya, jadi budget FOH at standar dikurangi dengan standar FOH-nya. Ilustrasinya seperti ini. Jadi di sini ada actual FOH, di sini ada standar FOH. Kemudian kalau sebelumnya kan tadi yang biru ini ya, ada actual, ada standar, di tengah-tengah tadi ada budget FOH at standard hours gitu. Nah, sekarang ditambahkan di tengah-tengah lagi antara actual FOH dengan budget FOH at standard, yaitu budget FOH at actual. Jadi tambahkan satu sehingga Anda bisa memisahkan. Jadi controllable variance ini ya, controllable variance itu bisa dipisah menjadi spending variance dan variable efficiency variance. Jadi mengingatnya mudah ya untuk yang 2 dan 3 varian yang versi pertama, karena ada versi yang kedua. Nah, sebelum ke sana mari kita lihat contoh 3 varian, contoh untuk varian FOH. Berikut ini datanya, actual FOH-nya sama kayak tadi ya. Ini data ini sama dengan data sebelumnya tadi yang kita pakai untuk menghitung 2 varian, dan ini kita pakai untuk menghitung 3 varian.
yang kita hitung adalah spending varian dengan variable efisiensi karena volume varian tadi sama. Untuk spending varian actual FOH dibandingkan dengan budget FOH at actual hours. Ini dibaca dengan budget FOH at actual hours. Rumusnya adalah variable FOH at, sini Anda lihat ini, variable FOH at standar atau standard hours dikalikan tarif FOH-nya, kemudian ditambah dengan budget fix factory overhead-nya. Ya, di sini maaf, 1632 ini bukan standar, ini actual, ini actual hours. Ya, ini sepertinya salah ya, maaf, ini actual. Mari kita lihat ya. 1632 adalah actual hours ya. Jadi sorry, Anda perbaiki ya. Jadi ini adalah actual hours. Karena kita bicara actual nih, budget allowance on actual hours, maka di sini harus actual hours ya. Jadi variable FOH at actual hours kalikan dengan tarif variable FOH ditambah dengan budget fixed factory overhead ya, sehingga di sini totalnya adalah 2496. 2442 dikurangi dengan 24096 masih lebih besar ya, positif, maka dia unfavorable, adalah spending variance. Sedangkan variable efisiensi variance adalah budget allowance at actual dikurangi dengan budget FOH at standar gitu ya. Langsung saja nih angkanya, ini ada sebelumnya, ini yang ini 24 diambil dari sini, maka selisihnya masih positif, juga unfavorable, sehingga spending variannya adalah 326, variable efisiensi variannya 384, sama-sama unfavorable. Kalau dijumlahkan apa ini, kalau ditambahkan ya ditambahkan namanya adalah controllable varian. Jadi controllable varian terdiri dari spending dan variable efisiensi varian. Ini alternatif saja. Tadi variable efisiensi varian menghitung begini, alternatifnya Anda bisa hitung juga dengan cara seperti ini, yaitu membandingkan actual hour dengan standard hour gitu ya, kemudian dikalikan dengan variable rate-nya. Ini actual dengan standar dikalikan rate variable FOH, hasilnya sama. Kemudian volume varian tadi sudah kita jelaskan. Ini adalah contoh untuk 3 varian. Nah, ada 3 varian yang lain ya. Jadi selain spending, kemudian variable efisiensi varian dan volume varian, nah ada yang bentuknya berbeda lagi. Di sini ada spending varian, masih sama ya. Yang kedua disebut dengan idle capacity variance. Kemudian yang ketiga namanya efisiensi varian. Nah, kalau yang versi 3 varian yang kedua ini memang nggak nyambung dengan yang sebelumnya, kecuali yang spending variance ya, dan tidak bisa di breakdown seperti tadi bahwa controllable varian itu sama dengan spending ditambah variable efisiensi varian. Di sini agak unik ya. Jadi spendingnya tetap, kemudian ada tambah dengan idle capacity dan efisiensi variance. Rumusnya langsung saja ke gambar ini ya. Jadi kalau diilustrasikan, jadi tadi dengan ilustrasi sebelumnya nggak nyambung, tetap di sini si actual FOH dibandingkan dengan standar FOH tetap gitu ya. Jadi actual FOH-nya berapa, standar FOH-nya berapa. Nah, hanya di bagian tengah-tengahnya di sini adalah budget FOH at actual hours. Ini yang tadi kita pakai untuk spending varian ya, masih dipertahankan. Nah, hanya di tengah-tengah di sini kita pakainya adalah FOH at actual hours. Jadi kalau di ilustrasi sebelumnya, Anda lihat di ilustrasi sebelumnya, nanti Anda bisa cek. Di sini adalah budgeted FOH at actual hours. Di sini budgeted FOH at standard hour. Nah, ini diganti dengan FOH at actual hours. Nah, sehingga selisihnya akan seperti ini. Ini tetap spending sama seperti sebelumnya. Nah, sedangkan yang budgeted FOH at actual hour dikurangi dengan FOH at actual hour. Jadi anggaran FOH dibagi dengan FOH actualnya disebut dengan idle capacity variance. Sedangkan antara FOH at actual dengan FOH standar ya adalah efisiensi varian. Mungkin Anda bertanya, apa bedanya apa? Di sini ada actual FOH, di sini ada FOH at actual hours. Actual FOH adalah yang kalau Anda masih ingat di proses costing yang disebut dengan FOH realnya FOH gitu ya. Jadi berapa total FOH, atau kita waktu itu gunakan istilah FOH control ya. Jadi berapa FOH yang sesungguhnya dikeluarkan oleh perusahaan gitu ya. Di sana kita pakai akun FOH control, dan disebut dengan actual FOH. Sedangkan di sini tidak, di sini adalah pakai hitungan. Jadi kalau di sini adalah realnya FOH control, yang di sini adalah perhitungan. Anda menggunakan hitungan ini. Berapa actual hour dikali dengan standar rate-nya.
Jadi yang disebut dengan FOH at actual hour itu sebenarnya adalah actual hours, berapa jam realnya dikalikan dengan standar rate. Kalau di sini kan memang real yang benar-benar dikeluarkan oleh perusahaan. Itu bedanya actual FOH yang atas dengan FOH at actual hours ya. Jadi Anda harus bisa bedakan ya antara atas dengan yang bawah. Nah, FOH at actual hours dibandingkan dengan standar FOH disebut dengan efisiensi varian. Ini adalah 3 varian dengan model yang berbeda dengan sebelumnya. Saya sebut dengan versi yang kedua. Jadi 3 varian FOH versi yang kedua. Nah, dari sini baru kita bisa breakdown semuanya itu menjadi metode 4 varian. Jadi ada spending, idle capacity, fixed efficiency, ada variable efficiency. Ini disebut dengan metode 4 varian. Ini untuk Anda ketahui saja. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi memang agak tidak bisa nyambung dengan yang model 3 varian versi yang pertama. Ini saya pakai yang versi kedua ya. Sini ada actual, ada budget FOH at actual hours, kemudian ada FOH at actual hours, ada standar FOH. Nah, di sini ada spending, idle capacity. Tadi di sini adalah selisihnya adalah efisiensi varian. Nah, efisiensi varian sini yang bisa dipecah menjadi fixed efficiency, menjadi variable efficiency, sehingga menjadi 4 varian. 1, 2, 3, 4. Jadi 4 varian itu sebenarnya adalah modifikasi dari 3 varian versi yang kedua, di mana efisiensi varian di sini dipecah berdasarkan variabel dan fixnya saja. Jadi secara umum sebenarnya hanya ada 2 dan 3 varian saja. 4 varian itu ada tapi tidak dikenal. Jadi yang paling banyak adalah 2. Tapi mau pakai 4 juga boleh saja. Semakin detail semakin bagus. Itu FOH varian, dan ini adalah ikhtisarnya. Jadi ikhtisar untuk 2 variants, 2 varian adalah controllable dan volume. Anda bisa hafalkan dari slide ikhtisar ini. 3 variants yang pertama ada spending varian, variable efficiency, dan volume varian. Yang ini yang kedua, versi kedua adalah spending, efficiency, dan idle capacity variance. Kemudian untuk yang keempat ada spending variance, ada variable efficiency, dan ada fixed efficiency, dan ada idle capacity. Di sini saya sudah berikan hubungan antara 3 varians di kiri ini dengan 3 varian di sisi kanan. Silakan Anda bisa gunakan ikhtisar ini untuk menghafal. Contoh perhitungan lainnya silakan Anda lihat di buku teks karena waktu kita terbatas ya. Masih ada satu materi lagi, yaitu tentang mix and yield variance. Jadi tadi adalah 3 varian di bahan baku, maksudnya 3 varian itu varian ada di bahan baku, ada di upah dan factor of rate, dan ada satu lagi yang disebut dengan mix and yield varian. Apalagi ini mix and yield varian ya. Mix and yield varian ini terjadi apabila bahan baku yang digunakan lebih dari 1 jenis. Jadi di sana tadi kita asumsikan kita gunakan 1 jenis bahan baku. Nah, bagaimana kalau bahan bakunya lebih dari 1 jenis? Nah, maka kalau lebih dari 1 jenis kita gunakan yang disebut dengan mix and yield variance. Maka selain varian-varian yang sudah dijelaskan sebelumnya, jadi yang tadi itu yang sudah kita bahas, ditambah lagi dengan 4 ini gitu. Jadi banyak banget variannya. Ya, kenapa kok banyak? Ya karena kita bicara analisis di sini untuk mengetahui penyebab-penyebab kenapa kok terjadi selisih, terjadi varians, dan kemudian setelah kita menemukan faktor penyebab, maka manajemen bisa mencarikan jalan keluar untuk perbaikan kinerja perusahaan. Yang pertama adalah varian komposisi bahan, material mix variance. Kemudian adalah varian hasil bahan, material yield varian. Yang ketiga adalah varian hasil upah atau labor yield variance. Dan yang keempat adalah varian hasil FOH atau FOH yield varian. Jadi ada 4: material mix, material yield, labor yield, dan FOH yield. Jadi kalau Anda lihat yang yield itu berlaku untuk material, labor, dan FOH, sedangkan yang mix hanya berlaku untuk material. Kenapa kok mix dan material? Ya karena yang dicampur adalah bahan baku. Kan tidak mungkin Anda mencampur upah nggak bisa dicampur, FOH nggak bisa dicampur gitu ya. Jadi yang bisa dicampur adalah bahannya. Jadi material mix, sedangkan yield berlaku untuk material, labor, dan FOH. Itu cara menghafalnya. Mari kita lihat satu-satu. Varian komposisi bahan atau material mix variance adalah selisih atau varian yang disebabkan karena adanya perbedaan komposisi bahan yang digunakan. Rumusnya adalah selisih komposisi kalikan harga standar. Seperti apa? Nanti kita lihat contohnya.
Kemudian varian hasil bahan, mixed yield variance adalah material yields variance adalah selisih atau varian yang disebabkan karena adanya perbedaan hasil dari bahan yang digunakan atau dipakai. Rumusnya adalah selisih hasil kalikan standar biaya untuk satu buah barang. Kemudian untuk varian hasil upah atau labor yield variance adalah selisih atau varian yang disebabkan karena adanya perbedaan hasil dari upah yang dibayarkan. Rumusnya adalah selisih hasil kalikan standar biaya upah per satu barang. Kemudian varian hasil FOH yang terakhir adalah FOH yield varian adalah selisih atau varian yang disebabkan karena adanya perbedaan hasil di dalam FOH. Rumusnya ini seperti ini ya, sama sebenarnya. Mari kita lihat contohnya saja langsung. Jadi untuk menjelaskan rumus tadi kita lihat contoh. Ini contoh untuk mix and yield varian. Harga pokok satu produk ya. Ingat ini harga pokok satu buah produk. Jadi untuk membuat satu produk, gampangnya begitu. Untuk membuat satu produk, maka harga pokoknya adalah bahan A 2 kg, harga per kilonya 1.000. Bahan B 3 kg, per kilonya 2.000. Bahan C 5 kg, per kilogramnya harganya 3.000. Atau kalau di total bahannya adalah 10 kg. Ini adalah total bahan A, total harga ya, total semuanya bahan A, bahan B, bahan C, sehingga di sini total untuk bahan adalah 23.000. Kemudian ada upah, ini bahan, ingat tadi mix and yield ini dipakai kalau bahan bakunya lebih dari satu. Di sini ada 3 jenis bahan baku. Kemudian ada upah, ada FOH. Upahnya 10 jam dengan tarif 500 per jam. FOH juga sama di sini ya, karena menggunakan direct labor. FOH-nya berarti 10 jam kalikan 300 tarifnya, upahnya 5.000, totalnya FOH totalnya 3.000, sehingga di sini total dari harga pokok satu buah produk adalah 31.000. Total produksi yang dihasilkan pada bulan ini adalah 1.000. Jadi ini tadi harga pokok satu buah, kemudian ini realnya nih. Total produksi yang dilakukan perusahaan 1.000 buah. Di mana biaya yang dikeluarkan ya dari 1.000 buah ini, biaya yang dikeluarkan adalah bahan A mengeluarkan 2.000 kg, bahan B mengeluarkan 2.700 kg, dan bahan C mengeluarkan 4.300 kg. Harga per bahannya, bahan A ini 1.000, bahan B 2.000, bahan C 3.000 ya. Dan kalau Anda lihat di sini bahannya, harga bahan di sini dengan harga bahan di sini masih sama. Yang berbeda nanti ada di sini. Nah, maka Anda bisa hitung berapa mix and yield variannya. Mari kita hitung. Nah, untuk menghitungnya Anda bisa menggunakan tabel seperti ini untuk melihat selisihnya dulu. Jadi material quantity variance. Ini ada bahan A, B, C. Kemudian pemakaiannya Anda selisihkan dulu. Pemakaian actualnya 2.000, 2.700 ya. Jadi pemakaian actual yang ini 2.000, 2.700 di 4.300. Ya, ini 2.000, 2.700, 4.300, berarti totalnya 9.000 kg. Standarnya berapa? Standarnya ini. Ya, standarnya yang ini. 2 kilo, 2 kilo kalikan 1.000 buah kan. Ini satu buah. Ya, ini satu buah produk. Produk yang dihasilkan 1.000 berarti 2.000 standarnya berarti kan 3 kali 1.000 3.000 dan bahan C 5 kali 1.000 5.000. Ya, jadi ini 2.000, 3.000, 5.000, totalnya 10.000 karena memang bahan tadi yang dihasilkan adalah 10.000 produk ya. Kemudian Anda lihat di sini, kalau lihat dari pemakaian actual bahan A dengan standarnya selisihnya 0, bahan B selisihnya minus 300. Ingat kalau minus berarti favorable. Kemudian bahan C juga minus 700 berarti juga favorable, kalikan dengan harga standar masing-masing sehingga dapat A0, B adalah 600.000 favorable, C 2.100.000 favorable. Anda jumlahkan 2.700.000 berarti material quantity variance-nya adalah 2.700.000. Ini material quantity variance. Kita belum bicara mix and yield ya. Ini sebenarnya tambahan ya, material quantity ya. Kita mau lihat quantity-nya. Nah, mari kita lihat yang komposisinya, mix-nya ya, mix. Nah, untuk mix begini. Jadi kalau tadi di sini 9.000 dibandingkan dengan 10.000 kan. Nah, kalau di sini karena kita bicara komposisi mix materialnya, maka di sini yang kita bandingkan harus sama. Karena actualnya 9.000, maka di sini juga harus 9.000. Jadi standarnya kita sesuaikan.
kalau dia 9.000 jadi berapa tuh gitu ya. Jadi ini sama-sama 9.000. Nah, akibatnya yang ini sama ya. Nah, akibatnya yang standarnya kita sesuaikan. Jadi Anda tinggal sesuaikan saja di sini. Kalau di sini per 10.000, di sini menjadi per 9.000. Berarti ya menggunakan pecahan ya, fraction 2 10, 3 dibagi 10, 5 bagi 10 kalikan 9.000. 2 per 10 kali 9.000, 3 per 10 kali 9.000, 5 per 10 kali 9.000, supaya masing-masing sesuai dengan komposisinya. Sehingga dari sana bisa kita lihat selisih bahan A adalah 200, bahan B menjadi 0, bahan C minus 200. Positif berarti ini unfavorable, minus berarti dia favorable. Kalikan dengan harga standar, maka bahan baku A menjadi 200 unfavorable, bahan B 0, dan bahan C 600 favorable. Ingat di sini favorable, di sini adalah positif, ini negatif, ini dalam kurung ya, dalam kurung negatif. Anda boleh gunakan tanda kurung atau tidak juga boleh. Sepanjang Anda tuliskan di sini favorable, unfavorable, maka jangan dijumlah ya, 200 tambah 0 800.000, salah. Karena ini favorable positif, unfavorable positif, favorable negatif. Jadi di sini minus ya, negatif 400 favorable. Ini adalah mixed materials. Kemudian Anda bisa menghitung yang yieldnya, yang selisih hasilnya bahan. Untuk bahan tadi hasil sesungguhnya adalah 1.000 buah. Jadi tadi produksi yang dilakukan kan 1.000 buah. Pemakaian sesungguhnya tadi 9.000 buah. Tiap buah memerlukan 10 kg bahan. Dari mana angkanya Anda cek lagi slide sebelumnya. Jadi pemakaian sesungguhnya 9.000 bahan. Tiap bahan, tiap buah produk itu membutuhkan bahan 10 kg, atau dengan kata lain sama dengan 900 buah. Jadi hasil atau output menurut rasio standarnya harusnya 900 buah. Sehingga selisih yieldnya, hasil actualnya 1000, standarnya harusnya 900 ya. Kalau menggunakan formula ini maka ada selisih 100. Nah, kalau ini bicara hasil, ini bicara quantity, bukan bicara price. Nah, kalau bicara quantity, kalau Anda ingin menghasilkan produk, kalau produknya lebih banyak, kira-kira untung atau rugi. Nah, jadi ini hati-hati di sini ya, karena gini, ini 1000 dikurangi 900 kan positif kan. Kalau tadi biaya kalau positif dia unfavorable. Nah, di sini kenapa kok favorable? Karena kuantitas yang dihasilkan jauh lebih tinggi daripada standar. Sehingga di sini 100-nya bersifat favorable. Hati-hati ya. Jadi bukan unfavorable tapi dia favorable. Ya, jadi material yields-nya makanya 100 ini dikalikan dengan 23.000. Nah, dari mana 23.000? Ini total biaya bahan untuk satu barang atau satu produk. Anda bisa cek di slide sebelumnya. Dia nilainya 23.000 sehingga favorable 2.300.000. Dari sana, jadi kalau Anda sudah bisa menghitung ini, Anda tinggal hitung yang lainnya ya, selisih upah, selisih hasil upah atau yield, labor yield. Labor yieldnya ya 100, ini sama tadi gunakan angka ini 100, tinggal dikalikan tarifnya. Tarifnya berapa tuh untuk labor? Tarif biaya upah untuk satu produk adalah 5.000. Anda cek lagi slide sebelumnya, hasilnya menjadi 500.000 favorable. Kemudian selisih untuk FOH-nya 100 kalikan 3.000. Dari mana 3.000? Anda cek lagi di slide sebelumnya, di sana biaya FOH untuk satu produk adalah 3.000. Jadi untuk yang yield Anda cukup mencari selisihnya ini. Yieldnya berapa? Setelah dapat yieldnya, Anda kalikan tarif masing-masing untuk material, Anda kalikan tarif untuk labor, dan Anda kalikan tarifnya FOH, maka Anda dapatkan material yield variance, labor yield variance, dan FOH yield variance. Seperti itu untuk varian yang terakhir. Jadi memang cukup banyak ya variannya. Anda bisa cek kembali materi ini, Anda bisa lihat slide-nya, baca slide-nya, atau Anda menyimak kembali video yang sudah saya siapkan untuk Anda ini. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan untuk seri pembelajaran hari ini. Kita akan bertemu di seri pembelajaran yang lain. Terima kasih.